terbukti dengan semakin banyaknya orang yang pintar, tetapi gagalnya manusia memanusiakan dirinya justru karena hilangnya dimensi batiniah atau karena hatinya yang tidak sehat. Oleh karena itu, bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam wa ikhtassahu bi syari'ati sabha'a mushtamilatin 'alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mulkul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anam wa misbahudz zalam wa rasulul malikil alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabis sadatil kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Ukhuwah Islamiyah Perum Sekardangan Indah Sidoarjo rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini dan di tempat yang suci ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur itu, marilah kita buktikan dengan sekuat tenaga, yakni menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Dengan bekal takwa inilah mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan oleh Allah keselamatan di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alam kehidupan ini selalu kita temukan manusia terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu ada orang yang baik dan ada orang yang buruk, ada yang kafir dan ada pula yang muslim, dan ada yang taat dan ada pula yang tidak taat, dan begitulah seterusnya. Yang menjadi pertanyaan kita kemudian adalah, mengapa manusia berbeda 180 derajat seperti itu? Apa yang sebenarnya yang menjadi faktor penyebabnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada satu hadis yang perlu kita renungi bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb." Ingatlah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila baik, baiklah anggota tubuh, dan apabila dia buruk, buruk pula lah tubuh manusia. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menjadi jelas bagi kita bahwa yang menyebabkan manusia terbagi dua, ada yang baik dan ada yang tidak, kafir dan muslim, adalah hatinya. Kenyataan memang menunjukkan bahwa baik dan tidaknya manusia sebenarnya bukan karena kebodohan dari segi intelektual. Apalagi sekarang terbukti dengan semakin banyaknya orang yang pintar, tetapi gagalnya manusia memanusiakan dirinya justru karena hilangnya dimensi batiniah atau karena
hatinya yang tidak sehat. Oleh karena itu, bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali harus mencapai dan memiliki hati yang sehat, yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan qalbun salim, hati yang bersih. Dan dengan modal qalbun salim inilah manusia nanti akan tenang dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surah As-Surah ayat 87 sampai 89. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan kita kemudian adalah, apa saja yang harus kita lakukan untuk menyehatkan hati, untuk kebutuhan hati kita masing-masing, sehingga hati kita menjadi qalbun salim? Sebenarnya hal pokok yang harus kita lakukan agar kita sehat adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebagaimana badan kita juga memiliki kebutuhan, hati kita juga memiliki kebutuhan-kebutuhan agar menjadi hati yang sehat. Sekurang-kurangnya ada 3 kebutuhan pokok dari hati kita masing-masing yang harus selalu kita penuhi. Dan dalam kesempatan yang singkat ini, 3 kebutuhan pokok dari hati kita itu akan kita bahas secara umum. Untuk selanjutnya, setiap kita harus berusaha memenuhinya agar dambaan memiliki kebutuhan hati bisa terwujud pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah kebutuhan hati yang ada pada diri kita adalah pemeliharaan, dalam arti hati harus dipelihara kesehatannya agar jangan sampai terserang penyakit hati. Penyakit hati itu misalnya hubbud dunya wa karahiyatul maut, atau cinta dunia dan takut mati. Bila kesehatan hati tidak berhasil dipelihara, maka rakus terhadap harta tidak bisa diatasi. Hawa nafsu selalu dituruti dan kesombongan berjangkit di hati. Bila sudah demikian, cepat atau lambat kebinasaan dirinya sudah tidak bisa dielakkan lagi. Hati yang tidak terpelihara adalah hati yang hanya akan melahirkan sikap kemungkaran demi kemungkaran, apalagi baik dan tidaknya seseorang, sebagaimana sudah disebutkan di atas, sangat tergantung pada kondisi hatinya. Sebaliknya, apabila hati berhasil dipelihara, maka dia menjadi sarang kebajikan yang tiada henti. Cahaya ilahi menerpa seluruh ruang hatinya sehingga tak ada kesempatan dan tak ada tempat bagi cahaya yang bernilai hewani. Dia menjadi sangat sadar bahwa hati harus diisi hanya dengan nilai-nilai yang merupakan panggilan ilahi, yang tentu saja akan membawa kedamaian dan menjadi hati yang tenang. Sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Suratul Fajr ayat 27 sampai 30. Di samping harus dipelihara seperti juga tubuh manusia, hati memerlukan santapan atau konsumsi bagi kesehatannya. Bila hati tidak diberi santapan, maka jiwa manusia akan menjadi kering,
akibatnya manusia tidak memiliki semangat hidup sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati yang demikian membuat manusia bosan hidup, lalu mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Lalu apa sebenarnya konsumsi atau makanan hati ma'asyiral muslimin? Yang pertama adalah zikir. Zikir atau selalu ingat kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Zikir dengan hati, yang kedua zikir dengan lisan, dan yang ketiga bisa zikir dengan amal dalam arti mengerjakan perbuatan yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua yang menjadi makanan hati adalah tumbuhnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya, dan bersyukur itu dilakukan dengan mengucapkan hamdalah dan memanfaatkan pemberian itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, sekecil atau sedikit apapun yang Allah berikan akan diterimanya dengan hati yang senang, dan tak ada pemberian Allah yang disia-siakan. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa yang berbunyi, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Berapa banyak nikmat dari Allah yang dititipkan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, belum lagi nikmat ibadah, nikmat rukun dengan keluarga, nikmat rukun sesama tetangga, bahkan nikmat kemerdekaan yang insya-Allah 2 hari lagi akan merayakan, melaksanakan dan menikmati kemerdekaan yang sekian tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu yang ketiga, di samping yang menjadi kebutuhan hati adalah menumbuhkan kegairahan atau semangat beribadah dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini karena seperti juga tubuh manusia, atau mungkin saja terjadi kerusakan pada hati manusia yang kemudian dikenal dengan istilah penyakit hati. Apabila manusia memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan kemaksiatan dan dia betul-betul memenuhi kecenderungan itu, maka itu menjadi gambaran hati yang sakit. Bahkan penyakit hati itu akan semakin kronis bila kemaksiatannya dilakukan semakin banyak. Apabila manakala dia bangga dengan kemaksiatannya yang dilakukan itu, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati itu? Menyembuhkan penyakit hati adalah dengan bertaubat yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, serta menumbuhkan perasaan senang bila melakukan hal-hal yang benar, serta merasa hina bila melakukan hal-hal yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Suratul A'raf ayat 40. Ma'asyiral muslimin
sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa memiliki hati yang sehat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Manakala hatinya telah sehat, maka dia akan menjadi manusia yang gemar melakukan kebajikan dan benci bila melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah yang sunnah, lebih-lebih ibadah yang wajib, senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya dipanggil oleh Allah mendapatkan peringkat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima min ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amarakum wantahu amma daha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada fi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa radha 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa'dzil syirka wal musyrikin wansur ibadaka muahhidin wa Allahumma dafa'na al-ghala wal waba waz zalazila wal bihana was-su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.